Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya hormati, jangan lupa yang mulia sekaligus Pak Ketua Umum Senior kita, Bapak Dr. Joko Supriyono MT. Yang saya hormati Pak Ketum Intakindo, Bapak Dr. Insinyur Sigit Ajar Susilo MM MT. Yang saya hormati Pak Ketua saya, Pak Insinyur Irwan Susilo STMT IPM. Yang saya hormati ini juga Pak Ketua saya juga ini. Nah, Bapak Insinyur Sugiono Adisalam MM IPU ICP Asian Engineering. Yang saya hormati Bu Dr. Tri Astuti Andayani, Bu Rektor Universitas Bojonegoro. Dan tentunya ini yang kita tunggu-tunggu, pemateri kita, beliaunya adalah Bapak Ibu Dr. Nova Nevila Rodi STMT, CRMP, CIEP. Selaku narasumber, beliaunya adalah pakar manajemen risiko dan sustainable konstruksi dari Universitas Bojonegoro. Dan yang saya banggakan seluruh peserta atau rekan-rekan sejawat, insinyur, konsultan, akademisi, serta seluruh peserta webinar nasional yang bisa mengikuti pada sore hari ini. Tentunya kami pada sore hari ini kita terus mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah masih memberikan atau mengqadar kita semuanya dua nikmat sehat dan longgar, as-sihhatu wal farok. Jadi sehat sempat dan longgar ini, sehat dan sempat ini, sehingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti seminar nasional kita yang mengambil tema urgensi integrasi prinsip sustainable konstruksi dalam manajemen risiko pada proyek konstruksi. Untuk lebih bahkan waktu sekaligus langsung kita dengarkan bersama pemateri kita, Ibu Dr. Nova Nevila Rodi STMT, untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Insya Allah waktu pemaparan 30 menit. Nanti 30 menit nanti kita akan tanya jawab. Biasanya materi-materi kita ini waktu tanya jawab ini sangat berkembang situasinya. Mungkin sementara itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Dr. Nova untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Kami persilahkan Bu Nova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bahagia selalu untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang saya hormati di sini, Bapak Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, Bapak Irwan Susilo, ada Bapak Ketum Intakindo, ada Bapak Ketua PII Sidoarjo, beserta wakilnya yang hari ini selaku moderator, dan tentunya Pak Ibnul yang selalu menjembatani Unigoro dengan Inkindo. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk belajar bersama di sini, dan tentunya tadi salam kenal juga yang selalu disebut Bapak Ketum Senior, Bapak Joko Supriyono. Semoga aura positifnya bisa nyampe ke Bojonegoro semangatnya, dan juga banyak-banyak aura yang bisa saya tangkap di sini. Dan juga tentunya Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar hari ini. Bismillah, saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Mohon izin nanti para senior, para praktisi bisa memberikan feedback yang baik juga, yang lebih mantap, sehingga saya bisa lebih mempelajari lagi terkait yang tadi disebutkan di bidang saya di manajemen risiko. Nah, kenapa tema ini kita pilih bersama kemarin terkait urgensi integrasi prinsip sustainable construction? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, konsep daripada sustainable development, ya, sustainable development itu kan sudah sangat familiar sekali di telinga. Kemudian bagaimana diwajibkanlah
semua kegiatan-kegiatan itu menganut pada sustainable development itu, termasuk di sini di bidang kita adalah terkait proyek konstruksi, sehingga akan ada yang namanya sustainable construction dengan kita menerapkan mengimplementasikan daripada pilar-pilar sustainable development yang kalau kita ketahui bersama itu ada 17 pilar ya Bapak Ibu. Termasuk juga di pembangunan-pembangunan pedesaan itu juga sudah mulai diterapkan oleh Kementerian Desa. Ada yang dikhususkan daripada desa sustainability seperti itu. Nah, kemudian kita sambungkan di sini terkait ke ranah manajemen risikonya, harapannya kita bisa mengaplikasikan daripada konsep daripada sustainable development itu sendiri mulai dari awal sampai akhir di seluruh life cycle project-nya. Suatu contoh nyata kenapa proyek konstruksi gitu ya, karena salah satu sektor penyumbang PDB di Indonesia ini adalah dari proyek konstruksi. Ini saya dapatkan dari laporan kuartal tahun pertama di tahun 2025. Dan kemudian di kuartal kedua mungkin cuma sedikit saya mendapatkan info ini di 0,7%. Namun secara keseluruhan selama 1 tahun ini untuk sektor konstruksi sendiri ini menyumbang sebanyak 9,84%, yang artinya pasti terjadi banyak pergerakan, terjadi banyak pembangunan, terjadi banyak kegiatan di aspek konstruksi ini. Kemudian di sektor konstruksi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan ini sebesar 8,5%, itu diasumsikan mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Yang artinya juga di sini tidak akan berhenti sampai di sini. Saya sih berpikiran bahwasanya selama nafas masih hidup, proyek konstruksi itu akan selalu ada. Selama nafas masih berhembus, proyek konstruksi itu akan selalu ada. Dan itu tidak hanya sebagai kebutuhan kita yang butuh saja, tapi juga sebagai penyerap tenaga kerja, karena kalau kita lihat di desa, utamanya di Bojonegoro, itu mayoritas memang selain bertani, itu adalah sebagai kuli bangunan gitu bahasanya. Jadi banyak yang merantau dari Bojonegoro ke Surabaya, Bojonegoro ke Jawa Tengah. Nah, itu mayoritas adalah sebagai kuli bangunan. Dan pada Februari 2025, sektor konstruksi di Indonesia menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja. Ini dapat kita bayangkan apabila hasil riset terkait pertumbuhan tahunan gabungan ini sebesar 8,5%, itu akan semakin banyak lagi. Terlepas juga saat ada program-program dari pemerintah pusat yang dulunya terkait untuk pembangunan infrastruktur yang sekarang mungkin berubah ke swasembada pangan ya. Namun demikian tentu di situ sangat dibutuhkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan tersebut. Satu hal yang harus kita bahas di sini, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Ketua PII Sidoarjo, sudah ada aturan-aturan yang menyebutkan bahwasannya proyek konstruksi itu harus sustainable, harus menerapkan prinsip-prinsip sustainable construction. Namun sejauh ini pada realitanya ini ternyata masih mayoritas ya, saya bilang mayoritas tidak semuanya karena ini mayoritas berdasarkan beberapa hasil identifikasi yang saya peroleh ternyata masih bersifat konvensional yang terpaku pada triple constraint-nya proyek konstruksi itu sendiri, yaitu memburu agar waktunya optimal, kemudian biayanya, kemudian mutunya, sehingga tentunya ini tidak akan mencapai suatu target yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua tadi, bahwasanya kita harus melakukan sesuatu nih agar proyek konstruksi ini tidak hanya berfungsi sebagaimana fungsinya saja, melainkan ada manfaat-manfaat lain, yaitu di 3 tadi yang disebutkan oleh Pak Irwan Susilo terkait ekonominya, terkait sosialnya, dan juga terkait lingkungannya. Karena
sejauh ini juga disinyalir bahwasanya proyek konstruksi itu menjadi salah satu penyebab bencana gitu ya, kalau kita ngomong secara kasarannya gitu, bahwasanya terkait disaster itu tidak hanya bencana alam, tapi juga ada keterlibatan kita sebagai manusia yang menyebabkan adanya bencana itu. Nah, salah satunya adalah dari aspek proyek konstruksi yang dalam mungkin perencanaannya ataupun pelaksanaannya atau bahkan di pemeliharaannya tidak menganut paham-paham ramah lingkungan sehingga dia bisa menyebabkan bencana alam. Kemudian eh, dari proyek konstruksi konvensional itu tadi, secara umum nih Bapak Ibu, teridentifikasi beberapa resiko. Kalau kita hanya mengacu pada biaya saja, ada risiko biaya di situ yang bisa berdampak pada over budget. Kadang kita sudah berusaha untuk mencoba untuk mengemet-ngemet, ngemet-ngemet itu apa ya kalau di Bojonegoro itu mencoba untuk meminimalisir, sudah mengestimasikan dengan sebaik mungkin agar biaya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, dapat efisien. Namun ada satu hal yang mungkin tidak kita estimasikan, tidak kita rencanakan dari dampak resikonya, justru bisa menyebabkan over budget di sana. Over budget misalnya. Nah, kemudian juga terkait waktu. Kemudian juga terkait mutu dan kualitasnya. Saat kita sudah berusaha untuk menggunakan material yang tadi, kalau kita hanya mengejar di biayanya saja, sehingga mungkin ada material-material yang tidak sesuai dengan standar SNI. Kemudian selanjutnya adalah terkait K3, ini yang juga sampai saat ini kita jumpai, bahkan sering juga digunakan sebagai penelitian adik-adik mahasiswa. Ada suatu pertanyaan, Bu, ini kan terkait K3 sudah ada aturannya, tapi kenapa ya Pak Tukang itu selalu susah dikasih tahu kalau dia itu wajib menggunakan APD, yang alasannya risih lah, sumuk lah, berat lah, dan tambah justru ngeriwui lah. Nah, ini kalau kita tidak pertimbangkan resikonya, kita ibaratkan K3 ini sebagaimana gunung es di dalam lautan, yang pastinya dasar lautan itu sangat dalam sekali, pasti di situ sangat besar sekali yang tidak nampak. Yang nampak hanya yang, mohon maaf, yang hanya di permukaannya saja kecil, nampaknya risikonya kecil, tapi kalau terjadi itu sangat besar sekali. Dan selanjutnya adalah terkait lingkungan. Ada degradasi lingkungan yang dampak dari proyek yang kita lakukan. Banyak juga beberapa proyek yang sering kita jumpai, misalkan terkait ini rigid pavement itu ya Bapak Ibu, yang nanti ada lebihan dari mix betonnya kemudian dibuang sembarangan. Itu kan menjadi suatu limbah yang seharusnya bisa kita kelola dengan baik. Seandainya kita ada lebihan, kita akan taruh di mana. Kemudian sosial, nah konflik sosial ini juga sangat erat sekali menjadi suatu risiko dari proyek konstruksi konvensional, karena kita di Indonesia itu komunikasinya adalah komunikasi level tinggi gitu, yang artinya menggunakan perasaan, yang di sana tidak bisa langsung kayak di luar negeri saat ada suatu hal yang jelek langsung bilang jelek gitu ya. Nah, ini justru juga menjadi satu hal, menimbulkan satu resiko baru. Sehingga satu yang disampaikan itu tidak selesai. Ada yang terpendam sehingga itu bisa menimbulkan suatu konflik juga. Nah, ini sebenarnya juga menjadi suatu pembelajaran bagi kita bagaimana seorang praktisi atau akademisi untuk mempelajari sosial-sosial yang kemudian bisa disambungkan, diintegrasikan dengan proyek konstruksi. Dan tentunya ada lagi resiko terkait hukum atau regulasi. Nah, ini tentu saat rentetan-rentetan dari atas tadi, saat dibiarkan sedikit
demi sedikit tidak ditangani, tentunya akan berpengaruh pada reputasi perusahaan itu sendiri. Kemudian kita coba pahami bersama terkait konstruksi berkelanjutan. Nah, ini mulai dari perencanaan, desain, dan kemudian juga pelaksanaannya. Tadi juga ditambahkan ada tahap pemeliharaannya yang terpenting karena biasanya sudah dikerjakan, sudah ditinggal pulang seperti itu ya. Nah, ini bagaimana dalam life cycle project-nya ini bisa kita terapkan konsep-konsep sustainable development tadi. 3 pilar utamanya di luar dari 17 pilar, ada 3 pilar utama yang kita bisa soundingkan ke konstruksi berkelanjutan. Yang pertama adalah cost efisiensi, kemudian terkait sosial dan terkait lingkungan. Ini kalau kita coba capture bersama, sejarah dari Sustainable Construction ini dulu lahir di tahun 80-an. Kita kenal dengan sustainability, ada juga dulu Millennium Development Goals. Ya. Nah, untuk di bidang kita, ini dulu yang pertama muncul adalah di bidang arsitektur, green arsitektur. Kemudian di tahun 2000 di Indonesia ini mulai muncul terkait Green Building Council Indonesia, dan sudah mulai ada sertifikasi prinsip. Kemudian di tahun 2015 mulai berkembang lagi peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang bangunan gedung hijau. Kemudian disempurnakan lagi di tahun 2021 dan di tahun 2024 mulai kita kenal dengan yang namanya World Habitat Day. Biasanya kemarin kita ikuti ada di awal Oktober, biasanya diselenggarakan World Habitat Day. Kemudian terkait prinsip konstruksi berkelanjutan sendiri ini kalau kita pahami bersama adalah apa sih yang harus kita perhatikan untuk kita implementasikan di life cycle project itu sendiri. Yang pertama, nah kita harus identifikasi terkait research efisiensi. Jadi bagaimana agar sumber daya yang kita gunakan itu benar-benar efisien, mulai dari materialnya, energinya, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan terkait energi itu sendiri, dan kemudian yang harus diperhatikan adalah terkait K3, dan juga terkait manajemennya, terkait sosial ekonominya, terkait juga bagaimana kita mereduce dari dampak-dampak yang dapat mengakibatkan hal yang buruk pada lingkungan. Mungkin kalau proyeknya kecil, dampaknya kecil. Namun demikian sesuatu yang kecil apabila tertumpuk dalam kurun waktu yang lama itu bisa terakumulasi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan tadi. Di sini kita akan coba contohkan mulai dari penerapan di desainnya. Jadi bagaimana saat kita mendesain daripada proyek konstruksi itu sendiri, kita sudah mulai memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi apabila kita melakukan proyek itu. Nah, di sini caranya adalah kita bisa melakukan identifikasi resiko di awal. Bisa jadi kita belajar dari proyek sebelumnya, bisa juga kita melakukan observasi di proyek tersebut. Nah, biasanya di sini nanti kita bisa memiliki daftar resiko untuk masing-masing proyek. Meskipun tentunya pasti akan berbeda. Untuk resiko ini dia suatu event, jadi dia tidak dapat dihilangkan secara 100% karena resiko itu selalu ada. Namun demikian bukan berarti kita akan menyerah dengan resiko itu. Kita justru bisa mengendalikan resiko itu dengan pola-pola atau suatu teknik dari manajemen risiko yang beberapa sudah diajarkan di teori, nanti kita bisa terapkan itu. Jadi yang pertama kita
saat melakukan desain ini, maka bagaimana para estimator, para desainer ini sudah mulai mengidentifikasi daripada resiko-resiko yang mungkin terjadi apabila kita melaksanakan pekerjaan tersebut dan apabila kita tidak melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi ada dua hal. Dampak itu kan juga kita bisa menilai di dua hal ya Bapak Ibu, positif dan negatif. Sehingga untuk manajemen resikonya sendiri nanti kita juga bisa melakukan suatu analisis itu dengan SWOT. Bagaimana dampak positifnya, bagaimana dampak negatifnya, atau bahkan suatu hal yang kita anggap sebagai suatu ancaman bisa juga menjadi suatu hal kekuatan kita agar proyek ini dapat berjalan. Kemudian begitu juga di pengadaan material dan logistik ramah lingkungannya, kita juga harus memastikan rantai pasok kita ini sudah memiliki pengalaman praktik sustainable construction atau praktik bangunan hijau atau praktik pembangunan berkelanjutan, sehingga kita bisa merasa aman, merasa oh iya kita bisa nih lanjutkan seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya tentunya untuk mengurangi dampak negatif operasional proyek. Saat tadi sudah didesain sedemikian rupa, sudah dijejerkan ya Bapak Ibu antara desain konstruksinya, kemudian dijejerkan juga dengan hasil identifikasi resikonya yang kemudian disematkan di situ tiga aspek penting yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial, maka saat pelaksanaan proyeknya ada tim tersendiri yang nanti bisa mengawal terkait resiko tersebut agar tidak memberikan dampak yang buruk pada pelaksanaan proyeknya. Nah, ini yang terpenting adalah sertifikasi dan standarisasi. Ini tidak hanya sertifikasi tadi SBU, SKK gitu Bapak Ibu ya, tapi lebih tadi di Indonesia kan sudah ada sertifikasi terkait green building. Bagaimana kalau misalkan nih sudah mulai diwajibkan tuh para perusahaan jasa konstruksi, baik di konsultan ataupun kontraktor untuk memiliki sertifikasi terkait green building. Nanti mungkin saya juga bisa dikasih info dari Inkindo ataupun Bapak Ibu praktisi lainnya terkait keberadaan sertifikasi green building itu. Kemudian tentu edukasi dan kolaborasi ini sangat penting ya karena kita juga stakeholdernya sangat banyak sekali, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Terkadang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Makanya kita perlu ada edukasi khususnya di internal tim organisasi kita di proyek ataupun di perusahaan terkait sustainable construction ini. Nah, beberapa saya coba untuk identifikasi juga. Kenapa toh kok belum terrealisasi sedemikian rupa terkait konsep sustainability ini? Yang pertama adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan. Baik di internal, baik di manajemen ataupun di proyek itu sendiri. Kalau tadi saya ceritakan bahwasanya di Bojonegoro, di desa itu banyak tukang-tukang gitu. Iya, ahli banyak ya, tukang batu, tukang kayu, ahli di bidangnya. Nah, ini mereka terkadang ngeyel gitu kalau kita kasih tahu bahwasanya ini harus begini. Jangankan untuk ke ranah yang lebih jauh terkait sustainable construction, untuk ranah-ranah yang masih di dasar terkait standar-standar desain, standar-standar pelaksanaan pun, nah standar penggunaan APD pun juga masih ngeyel karena para tukang ini kan kita ketahui pendidikannya tentu SMA ke bawah nih. Sangat jarang sekali dijumpai adanya tukang sarjana gitu, kecuali memang dia sangat-sangat mendesak untuk menjadi tukang. Dan keterbatasan tenaga ahli. Saat ini juga beberapa mayoritas tenaga ahli yang memiliki SKK itu juga terbatas masih pada keahlian bidangnya masing-masing, bukan yang kemudian tenaga ahli itu memiliki atau dipaksa untuk bersertifikasi di bidang
sustainable construction. Kemudian regulasi, ini tadi juga sudah kita bahas bersama ya Bapak Ibu, juga disebutkan oleh Pak Ketua PII, regulasi sudah ada, namun untuk penerapan sendiri masih belum jelas. Yang artinya ada itu tapi tidak diwajibkan. Terkadang saat kita sudah ada suatu undang-undang dan saat diwajibkan, pasti kan semuanya akan mengikuti. Tapi kalau tidak diwajibkan, ya tidak akan kayak misalkan sekarang terkait TKDN. Nah, itu kan sudah diwajibkan. Makanya semuanya wajib langsung harus ada TKDN dalam setiap estimasinya. Nah, ini nampaknya perlu diperjelas terkait keberadaan regulasi ini. Ini sebenarnya hanya untuk kita pelajari bersama atau memang akan diwajibkan seperti itu. Kemudian di kategori ekonomi dan investasi ini, nah biasanya material-material yang diciptakan, yang diproduksi sesuai dengan standar sustainability itu harga jualnya akan mahal. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan oleh para investor ya. Dan kemudian juga masih minimnya dukungan finansial. Yang keempat adalah kategori sosial dan budaya. Kesadaran masyarakat yang masih minim terkait sustainability. Pokoknya terkadang itu masyarakat ya, saya butuhnya ini, dapat ini ya sudah saya pakai. Itu. Dan masih tingginya prevensi praktik konvensional ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dari aspek kategori infrastruktur dan teknologi ini, nah ini juga kita masih terbatas untuk mengakses teknologi yang canggih, mayoritas juga di Indonesia atau di Jawa Timur saat melaksanakan proyek konstruksinya itu masih menggunakan yang konvensional juga, alat-alatnya konvensional. Kalau mungkin kita lihat ada di TikTok gitu ya, di luar ada yang sudah menggunakan alat yang canggih gitu, kita masih pakai tenaga manusia. Sehingga itu tadi akan menambah resiko di awal tadi saat sumber daya manusianya memang kurang kompeten dan kemudian selain kurang kompeten juga ada rasa nggak butuhnya gitu kan, nggak pentingnya ya kita akan semakin ketinggalan di situ. Dan terkait hukum dan kontrak, nah ini juga ada potensi sengketa kontrak, ya, Bapak Ibu, dan yang pasti juga terkait dokumentasinya. Ini lebih ke tadi kembali pada regulasi tadi. Jadi ada perbedaan interpretasi spesifikasi teknis misalkan. Ya tadi, ini sudah oke kok. Yang itu bilang loh ini belum oke, yang artinya mungkin koridornya masih pada standar SNI gitu karena di Indonesia. Namun yang satu mungkin sudah menganut paham terkait green building, yang satunya masih konvensional. Kemudian, nah ini kalau terkait kekurangan dokumentasi ini tentunya akan menyulitkan tim audit sehingga menimbulkan masalah hukum. Sehingga ini memang harus diperjelas di awal. Dampak negatif apabila sustainable construction itu tidak dilakukan, mohon maaf, apabila prinsip-prinsip sustainability tidak dilakukan, gitu, maksud saya. Nah, untuk kategori lingkungannya, tentu yang pertama ada peningkatan emisi karbon, penggunaan energi fosil dan material yang tidak ramah lingkungan, sesuatu yang tidak ramah lingkungan, kemudian kita aplikasikan, dampaknya juga akan menimbulkan suatu ketidakramahan lagi. Kemudian adanya degradasi sumber daya alam karena eksploitasi material berlebihan tanpa daur ulang. Ini kalau Bapak Ibu pernah ke Bojonegoro atau ke Tuban itu ya, yang di sini sering menggunakan bata putih. Nah, gunung-gunung di daerah Tuban itu sudah mulai datar, hilang gunungnya. Kemudian
tentu polusi dan limbah konstruksi bisa sangat meningkat. Dan untuk ekonominya, dari aspek ekonominya, biaya operasional lebih tinggi karena bangunan menjadi boros energi. Kemudian untuk jangka panjangnya ya, tentu renovasi akan ada biaya renovasi dan perbaikan. Ini berhubungan dengan biaya pemeliharaan tadi. Kalau kita lihat juga saat ini banyak sekali jalan yang misalkan ruas jalannya itu sepanjang 100 kilometer, di kilometer pertama pembangunan nyampe di 90-an kilometer, kilometer pertama sudah mulai ada tanda-tanda. Itu juga beberapa masih dijumpai seperti itu. Mohon izin Bu Nopah 5 menit Oh, lagi. siap. Nggih. Oh, enggak, Bapak. Ngapunten, terima kasih. Dan biasanya nih orang Jawa gitu, ini saya bilang kok saya bawa Jawa ya, di kami maksudnya, eh, ini yang penting dapat banyak dulu, yang penting ibarat baju gitu, yang penting gonta-ganti dulu lah gitu, daripada satu tapi awet gitu kan, lebih ke gengsi seperti itu. Terus kemudian terkait sosial, nah ini bagaimana kita juga harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pengguna ya, karena kalau kita tidak memperhatikan terkait bidang sosialnya ini, dampak negatifnya pasti nih kembali ke reputasi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah terkait regulasi tadi itu. Tentu akan mendapatkan sanksi atau blacklist apabila regulasi itu sudah ditetapkan namun tidak dikerjakan, maka perusahaan jasa konstruksinya tentu akan mendapatkan lampu merahnya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan itu di manajemen risikonya, nggih? Tadi ini sudah saya rasa. Oke, nah artinya di prinsip sustainable construction dalam manajemen risiko ini mulai dari identifikasinya itu sudah mulai diarahkan pada konsep-konsep sustainability. Tiga pilar utama itu tadi. Kemudian bagaimana kita membuat analisis risiko yang terukur, mulai dari tahap identifikasinya, kemudian pada saat pelaksanaannya juga. Kemudian di situ kita bisa merencanakan mitigasi untuk keberlanjutannya. Jadi kita bisa combine juga dari beberapa metode analisis risiko di sana, sehingga kita bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sana. Bukan berarti yang memiliki dampak buruk, dampak besar, terus kemudian kita voids kita buang gitu, namun kita bisa olah juga sebenarnya nanti dengan beberapa teknik di manajemen risiko. Sehingga dengan adanya manajemen risiko ini bisa memfasilitasi kita untuk mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan agar apa yang dikerjakan ini benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif, kontribusi positif untuk semesta. Ngaten saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Demikian paparan beliaunya Bu Dr. Nova, sangat luar biasa. Aplaus untuk beliaunya. Selanjutnya ini sesi tanya jawab. Tentunya ini biasanya lebih menarik teman-teman semuanya. Bapak, Ibu dan seluruh peserta seminar pada webinar pada sore hari ini, kita beri kesempatan 2 penanya. Monggo. Singkat, jelas pertanyaannya. Ya, ya. Pak Monggo Kiro mau. dari Pak Ketua, Pak Ki. Monggo Pak Ki. Terima kasih Bu Nova atas paparannya yang luar biasa. Jadi begini, kami tergelitik ya, tergelitik. Jadi eh, eh, kami praktisi Bu, praktisi memang sedikit bukan berbeda ya, tapi bersinggungannya dengan baurannya dengan akademisi memang roto atau didik gitu ya, roto atau didik. Kalau menurut saya, ini sebenarnya panjenengan harus memberikan satu contoh konkret event project. Ya, event project.
Jadi kita bahas yang sustain itu yang mana. Jadi kalau arah ke mitigasi risiko, jadi manajemen risiko, kita kalau dalam proyek, mohon maaf, government, itu sudah ada dalam suatu proses lelang itu RKK, Bu. RKK. Itu menentukan di sana. Jadi rencana kerja dan keselamatan kerja itu seperti yang Ibu tadi. Cuman permasalahannya, kembali lagi project government, ya tadi dengan sudah banyak singgung penerapan keselamatan kerja nggak ini. Jadi kalau di kita ini kan keselamatan kerja ini ditulis dalam RKS, tetapi tidak dianggarkan. Itu bagaimana menerapkan ini untuk bisa meredus tadi itu. Tapi yang paling pokok menurut kami adalah ada satu contoh event project yang tadi Ibu singgung, sustainable construction maupun mitigasi risiko, sehingga agak supaya jelas apa istilahnya problem solvingnya jelas. Nah, tapi kalau misalnya contoh project government misalnya jembatan itu kan didesain untuk tidak rusak toh Bu, padahal nyatanya rusak. Terus kaitannya dengan pemeliharaan bagaimana, ngenteni ambruk baru ditandani kan gitu. Ini realitas, ini realitas. Jadi apakah itu istilahnya masuk dalam mitigasi manajemen risiko atau bagaimana? Tapi kalau di proyek-proyek private, insya Allah itu teratasi semua. Jadi kalau di government, ya ini pengalaman empiris kami, itu yang untuk sustain itu berat. Termasuk contoh konkretnya adalah pemeliharaan itu nggak ada posnya. Ya, kalau dalam pelaksanaan mohon izin, mungkin di teman-teman konsultan juga sama. Kalau kita membandingkan dengan bekerja dengan orang luar negeri itu ada safety budget itu muncul Bu, 5% dari total anggaran proyek. Kalau di kita ditulis saja di RKS harus menggunakan keselamatan kerja bla 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 bla, tapi angkanya di BQ 0. Nah, ini salah satu ini, makanya mungkin ada tambahan dalam analisa terkait ini, panjenengan nanti arahnya ke government apa ke private. Kalau government contohnya bagaimana, kalau private otomatis yang Ibu sampaikan tadi bisa running. Nah, terima kasih Bu. Pertanyaan ini mudah-mudahan mungkin juga masukan lah, kalau misalnya bukan pertanyaan, masukan juga ditambahkan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugiono. Beliaunya adalah ownernya Bandel Lighting dan ini PT Sarana Karya Solusindo. Beliaunya adalah di pabrikan lampu bandel. Mungkin sudah tidak asing lagi kalau di Bojonegoro. Kalau yang bagian penerangan jalan ya beliaunya ini bagian menerang. Papan atas Bu, biasa di atas sekarang. Ya. Mungkin karena yang selanjutnya belum ada, sekaligus sebagai penanggap. Jadi Pak G ini sekaligus penanggap sekaligus ada pertanyaan. Monggo, ada dua hal terkait dengan government dan priority tadi. Monggo Bu Nova bisa disampaikan. Lanjut. Ya baik, terima kasih Pak Sugiono masukan dan sarannya, karena memang materi tadi lebih ke akademis dan umum ya Pak Sugiono ya, yang artinya kalau kita coba bahas terkait bagaimana cara memitigasi di pemeliharaan yang di government itu tadi, kalau tadi yang jenengan contohkan ya, sustainability di jembatan Sosro di Logo, itu juga menjadi ikonnya Bojonegoro sekarang itu Pak ya. Terima kasih, saya juga nyaman untuk duduk di bawah pohon, di bawah jembatan itu sambil makan sosis di sana. Terima kasih loh Pak Sugiono. Saya baru tahu kalau itu ciptaannya Pak Sugiono. Kembali ke tadi. Nah, ada suatu misal di mana tadi disebutkan bahwasanya pemeliharaan atau pembenahan, rehabilitasi itu dilaksanakan setelah nunggu rusak dulu. Ini sebenarnya identik juga dengan kita di Indonesia, itu orang Indonesia itu cenderung reaksioner ya Pak ya, daripada cenderung reaktif daripada untuk meminimalisir, daripada untuk mencegah. Jadi kalau kita menerapkan manajemen risiko, kita sudah
mengidentifikasi di awal. Diidentifikasi itu saat mulai desain itu resikonya seperti apa, kemudian di desain dilanjutkan ke pelaksanaan resikonya seperti apa, termasuk juga akhirnya apabila ini pekerjaan sudah ditinggalkan oleh kontraktor, nanti pemeliharaannya seperti apa, itu harusnya sudah diidentifikasi di awal. Termasuk juga saat perencanaan ini menggunakan material apa. Kemudian dengan material tersebut dikembangkan, diidentifikasi dampaknya seperti apa ke lingkungannya, kemudian dampak sosial juga pada saat pelaksanaannya, sehingga pada saat pemeliharaan ini harusnya kalau kita menganut paham triple sustainability itu tadi, itu sudah masuk pada eh, list daripada mitigasi risikonya di sana. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi lebih detail lagi, karena memang untuk proyek government itu sendiri, setelah Bapak Ibu mendapatkan masa pemeliharaannya selesai, maka otomatis akan sepenuhnya diambil oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini di pemerintah sendiri kalau di private beberapa perusahaan ternama pasti sudah memiliki tim manajemen risiko sendiri. Nah, ini kalau di pemerintahan sejauh ini saya belum mendengar ya adanya divisi terkait eh, manajemen risiko atau risk assessment-nya itu. Ini ya itu harapannya bisa menjadi suatu masukan input untuk konsep pemeliharaan, ada tim tersendiri yang menganalisis risiko itu, sehingga jangan sampai proyek itu rusak, kemudian baru didandani. Jangan sampai fungsi daripada proyek itu tidak berjalan, kemudian baru kita bereaksi. Sebenarnya letak dari manajemen risiko itu ada di situ. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memitigasi risiko-risiko itu sebelum atau bahkan jauh sebelum dampak itu bisa terjadi, kita sudah bisa melakukan mitigasi risikonya. Seperti itu Bapak, mungkin ada masukan lagi, Oke, feedback terima lagi kasih. agar saya juga bisa lebih banyak belajar. Siap. Terima kasih Bu Nova. Mungkin ada penanya satu lagi, mungkin masih ada. Monggo, kami persilakan. Mungkin dari seluruh peserta, Bapak Ibu. Mungkin dari adik-adik juga boleh. Barangkali ada dari adik-adik mahasiswa. Dipersilakan. Atau mungkin sudah cukup. Saya kira ini sudah cukup paham semuanya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Bu Nova, atau mungkin yang lain, monggo. Atau Pak Gi, barangkali ada perlu tambahan, perlu sampaikan untuk sebelum kita nanti di pukul 15.30 masih ada 8 menit lagi. Monggo, masih ada 8 menit. Bu Nova, kalau sudah ada tambahan lagi, monggo. Tidak ada yang bertanya ini masalahnya. Jadi, mohon izin Pak Moderator. Saya Monggo. menunggu masukan Bapak. Nah, monggo Pak Gi, bisa Jadi, sharing kaitannya lagi nih beliaunya. mohon izin Bu Nova, kita ada insight lah Bu. Jadi memang kalau ada contoh kasus tuh memang kita membedanya gampang, jadi tidak terlalu general. Tapi tidak apa-apa, ini sesuatu yang sudah cukup bagus. Jadi kalau di event project kami untuk mitigasi risiko sudah biasa karena diminta oleh konsultan dan sesuai dengan RKS itu membuat RKK. Jadi satu hal mungkin terkait dengan sustainable ini kaitannya dengan tadi yang saya singgung ada 3 aspek, salah satunya entrepreneur Bu. Oke, entrepreneur. Jadi di sisi ini kadang-kadang memang ada egosentris ya, tidak mau kolaborasi dan lain sebagainya, sehingga kalau perencanaannya ini sudah dianggap the best gitu ya, padahal masih ada
koreksi-koreksi dari para pihak yang lebih ahli dan lain sebagainya. Ya ini termasuk kan memberikan masukan-masukan kepada instansi pemerintah, tapi ya memang agak susah, ya agak susah. Tapi kalau yang saya tadi bilang proyek-proyek private atau swasta, insya Allah lebih sustain dan lebih terpelihara, ya. Jadi ada unsur nanti dalam materinya Ibu Nova di kampus itu ada tambahan istilahnya teknopreneur Bu, ya. Jadi entrepreneurship yang terkait dengan Oke, dulu lagi ya. teknologi. Yes. Itu pindahin akses lagi. Oke. Oke, terkait itu yang tadi saya bilang ada opportunity created, terus kemudian kreatif dan inovatif. Kemudian juga tadi ini yang susah ini, meskipun didesain dengan baik, kalau misalnya tidak berani melaksanakan, ya tidak akan jalan. Tapi kalau di event private, ini. Ya makanya kita nyoba sekecil apapun termasuk jembatan sosok di logo atau terucuk ini kan satu konsep yang sebetulnya sederhana sehingga mungkin bisa menjadi contoh kasus untuk diterapkan mungkin di building atau di konstruksi sipil lainnya, misalnya jalan dan lain sebagainya. Jadi mohon izin Bu, saya di Mojokerto itu sering diskusi dengan Pak Bupati waktu itu, jadi di jalan kabupaten itu di Indonesia itu belum ada yang pakai konstruksi beton. Jadi makanya ini ada inisiasi kalau opportunity created ini dari swasta, kemudian inovasinya ini bareng biasanya dari pemilik proyek dan atau pemilik proyek atau pengguna jasa dengan swasta. Ya, akhirnya muncullah jalan beton istilahnya the best-nya lah kalau Mojokerto di Indonesia waktu itu. Terus kemudian ada inisiasi lagi contoh pembuatan saluran air dengan pole culvert. Ya, jadi ini yang ini istilahnya tidak mungkin sederhana tapi bisa berimpact yang luar biasa kepada masyarakat luas. Jadi harapan kami ada contoh kasus Bu yang bisa Ibu teliti, kemudian didevelop terkait dengan materi yang Ibu sampaikan. Itu aja masukan dari kami Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gi. Ada tambahan lagi Ibu Nova atau teman-teman yang lain? Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kelihatannya sudah paham semuanya ini, materinya sudah. Oke, sedikit enggak. menambahkan studi kasus ya Pak ya. Dulu mungkin juga bukan bebarengan ya, 11-12 dengan dibangunnya jembatan Sosro di Logo. Kalau di Bojonegoro itu ada pembangunan jalan paving itu di seluruh Kabupaten Bojonegoro Pak. Itu menjadi program utama Bupati 5 tahun kepungkur 5 tahun yang lalu itu kan. Nah, beliau Bojonegoro juga sempat mendapatkan penghargaan di bidang itu, bahwasanya konsepnya itu ada pembangunan jalan dari paving itu yang tentunya mutunya sudah disesuaikan dengan LHR ataupun beban-beban yang akan melintasi di jalan raya tersebut, yang pastinya dengan jalan paving itu harapannya maintenance-nya akan lebih gampang mungkin yang pertama. Kemudian diharapkan kalau ada hujan itu dapat langsung terserap kembali ke tanah. Namun demikian, nah ini juga yang tidak nyampe adalah tadi ke maintenance-nya tadi ternyata Bapak ya, bagaimana tidak diajarkan bagaimana agar jalan ini dapat dikelola dengan baik sehingga justru ada di suatu wilayah dia menyebabkan kecelakaan karena ada paving yang pemasangannya kurang standar mungkin, atau karena ya belum di usianya dia sudah rusak dan tidak dilakukan maintenance ya secara signifikan atau mungkin secara kontinu oleh pihak pemerintah, sehingga ini juga akhirnya
konsep yang bagus itu tidak menjadi bagus di belakangnya, seperti itu. Sebenarnya itu bagus kalau kita akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana konsep daripada jalan paving itu sendiri bisa didesain sedemikian rupa sehingga rasanya itu kayak kita berada di jalan beton rigid yang tidak goyah kanan kirinya seperti itu. Nah, ini ya seperti yang dikatakan oleh Pak Ki tadi, Pak Ketua, memang betul bagaimana agar di pemeliharaannya itu bisa diterapkan triple sustainability tadi itu sehingga dampak yang diniatkan di awalnya itu bagus untuk lingkungan, bagus untuk masyarakat dan juga untuk ekonominya itu dapat tercapai. Tidak hanya pada saat sakblekan, pada saat itu saja gitu maksud saya. Tidak hanya di saat itu saja tapi juga belakangnya itu juga sudah diperhitungkan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Bapak. Ya mungkin perlu banyak inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan lagi terkait sustainable construction ini sehingga bisa mudah untuk diterapkan dan mudah untuk dipahami tentunya oleh sumber daya manusia yang terlibat, yang utamanya untuk di proyek-proyek di pemerintahan. Seperti itu, Pak Moderator. Siap, matur nuwun. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara semuanya peserta webinar pada sore hari ini. Materi kita sangat menarik, tentunya kedepannya ini yang saya garis bawahi bahwa sinergi ini perlu lagi ditingkatkan antara akademisi dan praktisi. Karena praktisi banyak studi-studi kasus yang bisa didiskusikan bersama sehingga betul-betul di dalam pengembangan teknologi maupun teman-teman di perguruan tinggi di dalam mensikapi situasi kondisi konstruksi pada saat ini begitu terjun nantinya di lapangan sudah mampu memanage terkait dengan risiko-risiko yang ada di lapangan. Karena konstruksi ini apa yang tadi sampaikan, selama nafas kita masih ada, konstruksi pasti yakin pasti terus dilaksanakan. Termasuk Pak Ketua kita ini, Pak Ki, matur nuwun atas supportnya sekaligus masukan-masukan untuk kita semuanya. Beliaunya adalah salah satu ownernya di Bandel Lighting. Jadi kalau di Sidoarjo sudah tidak asing lagi. Beliaunya adalah pengusaha papan atas, Bu, kalau di Sidoarjo. Karena biasa di atas beliaunya. Papan atas. Mudah-mudahan kalau nanti di Bojonegoro bisa diminta untuk memberikan materi terutama di entrepreneur, Bu, beliaunya ini. Beliaunya juga pengajar di Ciputra. Nah, ini barangkali di Bojonegoro ini bisa dimata. Terima kasih sekali lagi Bu Nova, pemateri yang lainnya Pak Gi selaku Ketua PI Sidoarjo sekaligus penanggap dan juga memberikan banyak masukan, dan teman-teman semua peserta atas kegiatan pada sore hari ini. Saya atas nama moderator sekaligus atas nama pengurus Inkindo, Intakindo, PII di Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan ketemu lagi pada sesi-sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk semuanya.